Selamat pagi, ini pertemuan kita yang kedua dan kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita bab pertama. Kita akan berbicara tentang manusia. Jadi topik kita hari ini hakikat manusia. Berbicara tentang manusia itu tidak terlepas dari konsep penciptaan Tuhan, karena manusia adalah karya agung Tuhan. Alkitab memberikan penjelasan tentang asal mula segala sesuatu. Dalam Kejadian 1 ayat 1, penjelasan itu pada dasarnya merupakan pengakuan iman bahwa langit dan bumi dengan segala isinya itu diciptakan oleh Allah Israel, bukan para dewa-dewa seperti yang lazim diyakini oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Tuhan menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi tiada. Jadi konsep penciptaan itu ialah bahwa penciptaan dari yang tiada menjadi ada. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu dalam 6 hari lamanya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala ciptaan lainnya itu dengan berfirman. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu dengan karya tangannya sendiri. Dan dari segala ciptaan Tuhan itu, Tuhan berfirman bahwa segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Ungkapan sungguh amat baik merupakan pengakuan yang benar terhadap ciptaan Allah sebagai karya agung yang sempurna. Itu di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 2 4a. Itu yang pertama. Kita pindah ke bagian B, manusia menurut kesaksian Alkitab. Kejadian mencatat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makna berita tersebut ialah bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan, manusia memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Hubungan yang khusus itu kembali diungkapkan melalui penempatan manusia di Taman Eden. Manusia memiliki napas hidup yang berasal dari Allah. Itu adalah hasil karya Allah yang menunjukkan penciptaan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya. Penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu oleh beberapa tokoh gereja atau ahli teologi mengungkapkan sebagai berikut. Ada 4 teolog memberikan penjelasan tentang gambar dan rupa Allah pada manusia. Pertama ada Origenes. Origenes berpendapat bahwa manusia itu dijadikan sesuai dengan gambar Allah. Itu berarti bahwa manusia memiliki tabiat yang berakal agar manusia menjadi serupa dengan Allah dalam hal karakter. Origenes. Yang kedua, Irenaeus. Menurut Irenaeus, gambar dan rupa Allah pada manusia itu berarti manusia adalah makhluk yang berakal dan memiliki sifat Allah. Yang ketiga, Martin Luther. Martin Luther berpendapat bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti bahwa manusia memiliki pengetahuan Allah. Manusia memiliki kebenaran dan kekudusan Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semua itu menjadi hilang. Dan gambar Allah itu, gambar Allah yang hakiki dan substansial itu adalah Yesus Kristus. Yang keempat, menurut Yohanes Calvin. Menurut Yohanes Calvin, gambar
adalah hakikat manusia yang tidak berubah. Yang dimaksud dengan peta atau rupa itu adalah sifat manusia yang dapat berubah. Hakikat manusia tidak berubah bahwa manusia itu memiliki akal, memiliki kehendak dan kepribadian. Tetapi rupanya, rupa atau peta manusia itu berubah. Seperti ketika Adam melahirkan Kain mungkin mirip Adam dan mungkin Set mirip ibu. Itu rupanya, tetapi hakikatnya dia sebagai manusia, sebagai gambar Allah ialah bahwa ia memiliki akal, ia memiliki kepribadian dan kehendak. Gambar dan rupa Allah itu hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu melalui karya agung Yesus Kristus, gambar Allah pada manusia itu dipulihkan dan diperbaiki, sehingga manusia itu boleh kembali menikmati hubungannya yang indah dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Manusia menurut kesaksian Alkitab yang kedua ialah bahwa manusia adalah mendataris Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu. Lalu Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia untuk memperbanyak keturunan. Jadi menikah itu adalah amanat dari Tuhan. Yang kedua, manusia diberi tugas untuk memenuhi bumi ini dan menaklukkan bumi ini. Manusia diberikan mandat untuk memperbanyak keturunannya supaya semakin banyak manusia di dunia ini dan mengelola bumi ini dengan bijaksana, bertanggung jawab atas segala ciptaan Tuhan, baik yang di udara, yang di daratan maupun yang di laut, di air. Manusia dijadikan kawan sekerja Allah. Allah memberikan otoritas penuh kepada manusia untuk menjaga ciptaannya. Itu di dalam Mazmur 8 ayat 7. Kemuliaan yang dianugerahkan kepada manusia ialah supaya manusia berkuasa, menjadi mendataris Allah, dalam hubungan yang khusus dengan Allah, menjaga seluruh ciptaan Tuhan itu dengan baik, mengelola bumi ini dengan sangat bijaksana dan dengan kasih, memelihara ciptaan yang satu dengan lainnya. Itu adalah tanggung jawab manusia sebagai mendataris Allah. Saudara adalah mendataris Allah. Karena itu jika bumi rusak, kamu yang akan bertanggung jawab. Karena keturunan kita ke depan, mereka juga berhak untuk menikmati dunia ini dengan segala keindahannya, kesuburannya. Jadi kita sekarang ini harus menyadari bahwa kita bertanggung jawab untuk melestarikan alam ini tetap indah, tetap subur dan sehat untuk manusia-manusia berikutnya. Yang ketiga, manusia itu kebebasan manusia dan keterbatasan manusia. Manusia sebagai ciptaan Tuhan tetap diberikan hak untuk memilih. Walaupun kita ini hanyalah buatan tangan Tuhan, tetapi gambar Allah itu melekat melalui akal yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang formal. Kebebasan untuk memilih taat atau tidak. Kebebasan untuk memilih setia atau tidak. Ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah memberikan kebebasan kepadanya. Dengan segala resiko bahwa pohon pengetahuan yang ada di dalam taman ini boleh janganlah kamu makan. Karena jika kamu makan, kamu akan mati. Tetapi jika kamu tidak makan, kamu akan hidup. Pilihan ada di tangan manusia. Manusia bebas memilih. Dia mau hidup atau mau mati. Walaupun dia hanya manusia ciptaan, dia hanya dari debu, tetapi dia diberikan kebebasan untuk memilih. Mau hidup, mau panjang umur, mau selamat atau mau mati. Walaupun manusia itu diberikan kebebasan, tetapi manusia itu terbatas. Mengapa? Karena manusia itu hanyalah debu. Manusia sangat terbatas.
Mengapa manusia terbatas? Dia hanya debu. Coba bayangkan di rumahmu, rumah debu itu tidak punya nilai. Siapa yang suka sama debu? Saya ini alergi debu. Saya tidak akan mengizinkan debu masuk di kamar saya atau di dalam ruangan saya. Kalau menempel di sepatu pasti kita lap, menempel di meja kita lap. Mengapa? Karena debu itu tidak punya nilai. Dia tidak berharga. Itulah keterbatasan manusia. Mengapa manusia terbatas? Supaya manusia tergantung kepada yang tidak terbatas. Tuhan adalah pencipta, dia tidak terbatas. Manusia harus tergantung kepada yang tidak terbatas itu. Manusia harus tergantung kepada Tuhan. Manusia harus taat kepada yang tidak terbatas itu. Manusia harus setia kepada yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya manusia terbatas, karena dia hanya ciptaan, sementara Allah tidak terbatas karena dia adalah sang pencipta. Itulah perbedaan ciptaan dan pencipta. Yang keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Itu artinya bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki yang memiliki sifat Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam sebagai makhluk individu. Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu ia memberikan Hawa kepadanya sebagai teman. Jadi kehidupan kita di dunia ini bukan untuk saling menyaingi, tetapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Orang lain hadir di sekitar kita tentu untuk melengkapi kekurangan kita, dan kita hadir untuk orang lain karena kita melengkapi mereka. Sebagai individu kita punya sifat berbeda. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan biologis, jenis sebagai individu, tetapi menjadi bersatu untuk saling melengkapi untuk menghasilkan keturunan. Yang penting di sini bahwa saudara sebagai makhluk individu yang Tuhan ciptakan, saudara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Tubuh ini adalah karunia Tuhan, harus dirawat, harus dijaga kesehatannya. Kita harus menjaga emosi supaya kita tetap sehat, kita panjang umur, kita kuat, dan kita bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjaga alam ini dengan baik. Tetapi saudara sebagai makhluk sosial, saya tidak hidup hanya untuk diri saya sendiri, tetapi saya juga hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi ciptaan yang lain, memelihara ciptaan lainnya yang tidak berdaya. Burung-burung, binatang-binatang dan hewan lainnya itu tergantung dari perhatian manusia. Karena itulah manusia dikatakan bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja. Manusia membutuhkan orang lain. Ciptaan membutuhkan manusia. Karena itu manusia harus banyak supaya menjaga dan merawat ciptaan lainnya. Manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu kita saling membutuhkan dukungan, perhatian, kasih. Begitu saudara mengasihi dirimu, berarti cinta yang kamu tumbuhkan untuk mengasihi diri ini menjadi cinta yang besar untuk mengasihi orang lain. Yang kelima, manusia diciptakan dengan hati nurani dan kesadaran etik manusia. Dengan hati nurani manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ayam itu kalau mau berak saja. Mau berak di depanmu, mau berak di rumah. Kucing mau makan apa yang ada di meja, dia makan saja, dia habisi karena ia tidak punya hati nurani. Allah menciptakan manusia dan memperlengkapi manusia itu dengan hati nurani supaya manusia bisa hidup beretika, supaya manusia bisa hidup sopan santun,
supaya manusia hidup saling menghargai, supaya bisa manusia membedakan mana yang berkenan bagi Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, jika dalam hal-hal tertentu kamu ingin melakukan dosa, hati nuranimu akan bekerja keras. Jangan, itu dosa. Itulah hati nurani. Jadi Allah memperlengkapi ciptaan yang terbatas ini dengan hati nurani supaya manusia yang sangat terbatas ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semakin dekat dia dengan Tuhan, semakin terang dia membedakan dan memilih yang baik. Poin C. Manusia menurut ajaran agama lain. Kalau di dalam agama Islam, manusia itu adalah makhluk Tuhan. Manusia adalah abdi Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan itu digambarkan seperti hubungan seorang raja dengan rakyatnya. Kemudian Allah memberikan manusia akal dan nafsu sebagai alat kelengkapan manusia. Dengan akal manusia bisa membuka rahasia yang tidak mungkin diketahui oleh binatang lain. Dan dengan nafsu bisa memberikan dorongan kepada manusia untuk mendapatkan apa yang dilihat oleh akal. Jika manusia tidak dapat mengatasi nafsunya, dia akan binasa di akhirat dan di dunia. Tetapi jika manusia dapat menguasai nafsunya, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Manusia menurut agama Hindu, manusia itu adalah manusia itu baik secara batinnya dan lahiriah karena lahir dari Siwa yang identik dengan Brahman. Jadi kaum Brahman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Siwa, dengan dewa. Kemudian semakin dia dekat dengan dewa, semakin baiklah perbuatannya. Kemudian menurut agama Buddha, manusia itu terbagi dua, itu roh dan jiwa. Jiwa itu berasal dari Tuhan, dari Sang Pencipta dan akan kembali kepada Pencipta, sementara jasad itu binasa. Kemudian yang keempat, manusia menurut pandangan kebatinan. Badan itu adalah kasar, sedangkan jiwa itu adalah halus. Jiwa adalah intisari manusia yang tidak berjasad. Itu suci, itu dalam bentuk roh dan suci. Dan itu dia pandang berasal dari Tuhan. Kemudian yang kelima, manusia menurut pandangan komunis. Manusia hanya dilihat sebagai makhluk sosial, makhluk hewani, dan makhluk ekonomis. Hakikat manusia menurut kaum komunis ialah bahwa bekerja. Karena itu manusia akan dipaksa untuk bekerja dan bekerja untuk memuaskan nafsunya dan memenuhi kodratnya. Dan manusia hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Kau bekerja keras, kau mampu memuaskan dirimu dengan segala fasilitas yang kau punyai, berarti kau puas dan bahagia. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan